Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yos, ini adalah video full shop untuk 1029. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Menara. Judul ini berkaitan dengan kartu menara yang ditarik Hawkins. Lalu di bagian cover ada jewelry Bonnie dan sekelompok berang-berang yang sedang berlomba untuk makan misoba paling banyak. Yos, lanjut ke cerita. Chapter ini dimulai dari panel terakhir di chapter lalu, di mana Queen menyerang Sanji dengan pedang. Para Korocho Kaido terkejut melihat pedang Queen patah ketika bersentuhan dengan kulit Sanji. Mereka pun menyadari jika Sanji tak menggunakan Busosoku Haki untuk menahan serangan pedang Queen itu. Lalu setelah terkena serangan, pipi kanan Sanji agak sedikit masuk ke dalam karena efek serangan pedang tersebut, tapi Sanji tetap baik-baik saja. Kemudian Queen mengingat sesuatu yang pernah dikatakan Jets di masa lalu ketika mereka masih bekerja sama. Dan Queen pun berkata, dulu Jets pernah berkata jika dia akan membuat manusia exoskeleton, yaitu manusia dengan daya tahan tubuh dan pemulihan luka yang hebat, lalu dilengkapi dengan kekuatan tanpa jiwa manusia dan juga hati sedingin es yang tanpa emosi. Ya, setelah mengatakan itu, Queen pun bersiap melakukan serangan laser. Sementara itu, Chopper menatap Sanji dengan kagum karena Sanji telah mematahkan pedang Queen dengan tubuhnya. Di sisi lain, Sanji masih mengingat kekuatan Cyborg saudara-saudaranya. Sanji takut jika kekuatannya itu bangkit, dia mungkin akan kehilangan hati dan perasaannya. Setelah itu serangan laser Queen diluncurkan, tapi Sanji berhasil menghindar lalu berusaha pergi dari tempat itu. Sambil pergi, Sanji berkata, tunggu sebentar, biarkan aku berpikir dulu tentang semua hal ini. Sanji pun memikirkan sesuatu. Dia bergumam, apa yang terjadi dengan tubuhku? Pikirkan Sanji, apa yang telah kau lakukan sehingga memicu kekuatan ini? Iya, melihat Sanji pergi, beberapa Korocho Kaido menembakinya. Beberapa peluru mengenai kepala Sanji, tapi tak membuatnya terluka. Kemudian setelah itu Queen sendiri yang mengejar Sanji sambil menembakkan beberapa laser lagi. Queen pun berkata, "Muahahaha, tunjukkan padaku Red Sweet, tunjukkan lebih banyak ilmu jermak padaku." Nah, dari perkataan Queen ini, Mimin jadi semakin yakin jika dia ingin mengambil teknologi jerma seperti yang Mimin singgung pada video yang lalu. Yo, scene berganti ke lantai 2 Kastil Onigashima. Ada Big Mom yang masih melawan Law dan Kid. Tapi di sini Kid jatuh ke tanah dengan rasa sakit di kepala yang hebat. Lalu Law pun bertanya, "Hei, ada apa denganmu?" Selanjutnya Big Mom menggabungkan Hera dan Napoleon untuk membuat pedang petir. Serangan itu ditunjukkan kepada Kid yang sedang terjatuh. Law pun bergerak cepat. Dia mengantisipasi hal itu dengan menggunakan Sembless dan berpindah ke dekat Big Mom, dan kemudian menggunakan serangan counter shock ke wajah Yonko itu. Tapi Prometheus berhasil meluncurkan serangan baru yang disebut Stolen Fire. Serangan itu membakar Law dan membuatnya terjatuh ke tanah. Kemudian Big Mom pun pulih. Dia melompat lalu berputar di udara dan kemudian mengayunkan pedangnya ke arah Kid. Big Mom menyerang Kid dengan serangan baru yang disebut Mama Raid. Sampai di sini Kid dan Law terlihat tumbang, tapi mereka masih berusaha untuk bangkit. Lalu Kid pun berkata, sakit kepala apa ini? Apa yang terjadi padaku? Saat ini akhirnya aku berhadapan dengan Yonko. Tapi apa yang akan terjadi jika aku mati seperti ini? Hidupku sebagai bajak laut akan... Big Mom memotong perkataan Kid. Mama, lucu sekali kau Kid. Kau tetap akan mati, bahkan jika kau tak melakukan apa-apa. Kid pun menjawab, sialan. Lanjut, kita beralih ke tempat pertarungan lain, yaitu pertarungan Hawkins versus Killer. Killer berteriak kepada Hawkins untuk berhenti melakukan hal itu, tapi Killer mengatakan itu sambil tertawa karena pengaruh dari Smile. Nah, akhirnya terungkap asal rasa sakit kepala Kid. Semua itu karena Hawkins membenturkan kepalanya sendiri ke tiang. Lalu Hawkins pun berkata, "Oh, rupanya kau sudah makan Smile ya? Lihatlah betapa menyedihkannya hidupmu." Killer tak memperdulikan ocehan Hawkins. Dia hanya meminta Hawkins berhenti membenturkan kepalanya sendiri. Lalu di sini topeng Killer juga terlihat memiliki retakan.
Kemudian bajak laut Kid berencana ingin membantu, tapi Killer menahannya dan mengatakan untuk tidak ikut campur. Para anak buah Kid itu khawatir dengan keadaan api yang semakin membesar, sehingga dia meminta Killer untuk pergi dari tempat itu. Tapi Killer tak peduli, dia tetap fokus kepada Hawkins. Lalu Killer pun memohon agar Hawkins berhenti membenturkan kepalanya sendiri, dan sebagai gantinya Hawkins boleh mengambil nyawanya. Nah, setelah itu Hawkins berhenti dan dia mulai menendang Killer. Hawkins pun berkata, sepertinya Kid sedang melawan Big Mom. Akhirnya dia mendapatkan hal yang dia inginkan, yaitu melawan seorang Yonko. Lalu Killer pun berkata, Fa, kalau begitu tinggalkan dia sendiri. Killer memohon sambil tertawa. Lalu Hawkins pun menjawab, apa gunanya bertarung untuk pertarungan yang tak bisa kau menangkan? Jika kau tak bisa menebasku, kau harus menyerah, dan aku akan meminta Kaido untuk memaafkanmu. Apakah kau tidak bisa melihat kenyataan? Mereka, para Yonko itu telah menguasai lautan untuk waktu yang lama. Dibandingkan mereka, kau tidak memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Mendengar perkataan Hawkins itu, Killer kembali berkata, mengapa suaramu jadi serak? Itu tentu karena dari lubuk hatimu kau telah menyesali pilihanmu sendiri. Sementara kami telah berhasil menjalani masa depan yang kau takuti itu. Fa. Saat mendengar ucapan Killer itu, Hawkins pun jadi teringat tentang perjanjiannya dengan Kaido yang membuatnya masuk ke dalam bajak laut hewan buas. Kemudian Hawkins berkata, kaulah yang akan segera menyesal karena telah memilih masa depan itu. Dengan tenang Killer menjawab, aku telah memutuskan untuk mengambil resiko ini. Aku akan melakukan apapun yang aku inginkan, sehingga aku tidak akan menyesal. Meskipun aku tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Fa. Aku punya dua pertanyaan untukmu. Yang pertama, apa yang terjadi jika serangan yang aku berikan kepadamu tidak punya tempat untuk dituju? Hawkins terlihat bingung dengan pertanyaan Killer, dan dia pun berkata, apa maksudmu? Kau tahu bagaimana kekuatanku ini kan? Selama ada boneka jerami di tubuhku, semua serangan yang kau berikan akan tertuju kepada Kid. Nah, setelah itu kemudian Killer langsung beraksi. Dia melompat ke arah Hawkins dan memotong lengan kirinya. Hawkins pun terkejut dan berkata, kenapa kau memotong lengan kiriku? Semua damage itu akan menuju. Nah, sebelum Hawkins menyelesaikan ucapannya, Killer sudah menyela. Dan Killer berkata, Kid tidak memiliki lengan kiri. Fa. Nah, saat Killer mengatakan itu, terlihat lengan logam Kid terpisah dari tubuhnya. Kemudian Hawkins menatap Killer dengan rasa takut. Lalu Killer meraih tangan Hawkins yang sudah lepas itu dan kemudian merobek boneka jerami di dalamnya. Killer pun lanjut bertanya. Pertanyaan kedua, jika aku mengeluarkan boneka ini, apa masih ada yang melindungimu? Fa. Hawkins pun menjawab, selamat, itu yang terakhir dariku. Dalam hati Hawkins berkata, sial, ini adalah sesuatu yang tidak terduga. Lalu Hawkins menarik kartunya, kartu Starman, Grim Reaper, posisi tegak, kartu pemusnahan. Ya, dengan ini akan kukalahkan kau. Nah, sebuah boneka jerami besar keluar dari pedang Hawkins dan mencoba menyerang Killer. Tapi Killer bisa bergerak lebih cepat. Dia pun berhasil memotong kepala boneka jerami yang besar itu. Melihat hal itu dengan tenang, Hawkins berkata, manusia jerami itu tidak pernah mati. Dia bisa dihidupkan kembali menggunakan kartuku. Ayo, tunjukkan hasil pertempuran ini. Hawkins kembali menarik kartu lagi, tapi kali ini dia terkejut melihat kartu yang ditariknya. Hawkins berkata, apa? Kartu menara? Tanpa buang-buang waktu lagi, Killer mendekati Hawkins dengan kecepatan penuh, kemudian menyerangnya menggunakan serangan Jin Sonic. Serangan itu berhasil mengenai wajah dan tubuh Hawkins. Dia pun tergeletak bersama kartu-kartunya di tanah. Dan sampai di sini Hawkins dinyatakan kalah. Lalu sebuah dialog menjelaskan bahwa arti dari kartu menara adalah penghancuran yang lama, atau bisa juga diartikan dengan sebuah jalan baru. Ya, beralih lagi ke lokasi pertempuran Kid. Di sini Kid pun segera bangkit di hadapan Big Mom. Big Mom pun berkata, wah, ada apa? Tiba-tiba kau pulih. Kid pun menjawab, oh iya, badanku terasa ringan sekarang. Lalu di akhir chapter, Killer berteriak kepada Kid,
Ayo, majulah kawan. Dan full stop untuk chapter ini pun berakhir sampai di sini. Jika ada tambahan kritik dan saran, silahkan disampaikan pada kolom komentar. Oh iya, minggu depan tidak libur guys, alias lanjut. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya ya, dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!